Team Jumanji. I'm sorry, I did it. It was my fault. Don't cut off my head. Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Oh iya, kali ini Cinemas Channel akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul Jumanji: The Next Level. Buat teman-teman yang belum tonton Jumanji sebelumnya, silahkan klik link di atas ya. Oke, tanpa panjang lebar, mari kita ke alur ceritanya. Di awal film, diperlihatkan Spencer yang bekerja sebagai pramuniaga di sebuah minimarket. Dia pun mendapatkan pesan WA dari teman-temannya, tetapi Spencer tidak membalasnya. Mereka berencana untuk bertemu dan melakukan reuni. Hujan pun turun, di mana Spencer berencana pulang ke rumahnya. Belum beberapa lama berjalan, sialnya, koper yang dia bawa rusak. Spencer terlihat sangat galau dengan keadaannya. Selanjutnya, setibanya di rumah, Spencer dikejutkan dengan kakeknya yang memanjat sebuah tangga untuk memasang bola lampu. Di malam hari, dia curhat dengan kakeknya nih. Kakeknya bernama Eddie, tentang kondisi percintaannya, di mana dia merasa akhir-akhir ini hidupnya sangat tidak berarti dan kehidupan di SMA jauh lebih baik daripada dunia kampus. Kakek Eddie mengatakan jika Spencer perlu menikmati hidup dan masa ini adalah masa terbaiknya. Namun Spencer tidak yakin dengan ucapan dari kakeknya. Di tengah malam, dia pun keluar dari kamar dan memikirkan kembali game Jumanji. Dia pun langsung menuju ke basement rumahnya dan mengambil sebuah koper yang berisi memori game Jumanji. Ternyata Spencer telah mengambil kembali game tersebut, di mana di episode sebelumnya game itu telah dihancurkan. Entah apa tujuannya, Spencer mengambil dan ingin memperbaiki game itu. Sialnya, Spencer kembali masuk ke dalam game tersebut. Keesokan harinya, Fred, Martha, dan Bethany terlihat telah berkumpul bersama di dalam sebuah restoran. Mereka asyik membahas kehidupan mereka. Tetapi, mereka semua heran karena Spencer tidak datang menemui mereka. Fred pun langsung kepikiran untuk mengajak Martha dan Bethany ke rumah Spencer. Okay, but where is this guy? Di rumah Spencer, bel pun berbunyi. Ternyata itu adalah Milo Walker, teman lama dari kakek Eddie. Di mana Eddie sangat membenci Milo karena telah mengambil dan menjual restoran milik mereka. Milo bermaksud mengunjungi Eddie untuk memperbaiki hubungan mereka yang telah lama rusak. Tiba-tiba, bel kembali berbunyi. Itu adalah Fred dan teman-temannya. Mereka bermaksud menemui Spencer. Martha dengan cepat menuju kamar Spencer, namun mereka tidak menemukan Spencer di sana. Tiba-tiba, mereka mendengar suara aneh, di mana Fred, Martha, dan Bethany tidak asing dengan suara itu. You hear something? Mereka langsung menuju ke basement rumah Spencer dan menemukan game yang pernah mereka hancurkan. Di sini, Fred kembali menghubungi Spencer. Namun, mereka menemukan handphone Spencer berada di jaketnya. Martha menyimpulkan jika Spencer telah masuk kembali ke dalam dunia game Jumanji. Dan mereka harus membantu Spencer, karena Spencer tidak akan bisa menyelesaikan game tersebut sendirian. Terlihat, Fred sangat panik dan tidak ingin kembali ke game itu. Martha pun mencoba menyentuh game tersebut. Belum sempat memilih karakter, mereka langsung masuk ke dalam game itu. Tetapi, tidak dengan Bethany. Dia tidak ikut masuk ke dalam game. Di dalam game, Martha senang karena telah menemukan Spencer. Ternyata, dia bukan Spencer, melainkan kakek Spencer, Eddie, yang menjadi Dr. Braveston. Milo yang memiliki karakter Franklin Moss Finback, serta Fred yang terkejut karena menjadi karakter Profesor Oberon. Martha pun menjelaskan kepada Eddie dan Milo jika mereka berada di dalam sebuah game untuk menemukan Spencer. Mereka harus bekerja sama untuk menyelesaikan game dan keluar dari sini.
Tiba-tiba, Milo melihat ke arah kuda Nil. Untungnya, Martha berhasil menyelamatkannya. Tetapi sial bagi Fred, dia harus mati karena termakan oleh ular raksasa. Mereka pun lalu keluar dari hutan, dan Nigel pun datang menjemput mereka. Nigel menjelaskan kepada Dr. Braveston untuk membaca surat yang sudah dia kirim. Kini Jumanji mengalami situasi yang sangat mengerikan, di mana Jurgen si Brutal, penakluk Jumanji, telah kembali, dan kini membawa pasukan yang mengerikan. Mereka bermaksud mencari permata elang nan suci. Permata itu telah lama berada bersama suku Avian, dan selama permata itu melihat matahari, maka air dan rumput akan terus mengalir dan bertumbuh. Tetapi, Jurgen si Brutal berhasil mencuri batu itu dan menyimpannya di sebuah kotak kegelapan. Dried out and died. And if the jewel is not returned... Nigel pun memberikan sebuah peta dan mengarahkan mereka menemukan oasis dan ikut api ke gua gurun. Kemudian menjatuhkan mereka semua. Selanjutnya, Fred pun menemukan kumpulan bangkai kendaraan di gurun itu. Tiba-tiba, seekor burung unta menghampiri mereka. Eddie pun mencoba mengusir burung itu. Namun, dia harus mati karena terkena patokan dari burung unta. Kemudian, ribuan burung unta menuju ke arah mereka. Dengan cepat, mereka mengendarai mobil yang ada di sana. Sialnya, mereka tidak mampu menjauh dari kejaran burung unta. Milo lalu dipatok oleh burung itu. Namun, Eddie mampu menyelamatkannya dan memukul burung itu. Terlihat, Martha berhasil menjauh dari kejaran burung unta. Sialnya, mobil yang dikendarai terguling. Eddie dengan cepat menyelamatkan mereka. Eddie pun mencoba melewati gurun dengan menerbangkan mobil yang mereka tumpangi. Akhirnya, mereka selamat dari kejaran burung unta. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Terlihat, Eddie masih marah dengan Milo karena telah menjual dirinya dan tidak mau membicarakan hal itu kembali. Hingga akhirnya, mereka berhasil menemukan oasis yang mereka cari. Mereka pun masuk ke level selanjutnya. Di dunia nyata, Bethany langsung menuju ke rumah Alex untuk meminta bantuan, agar Alex mau membantu teman-temannya keluar dari game Jumanji. Kembali ke dunia game, Martha dan yang lainnya telah melihat kelompok dari Jurgen si Brutal dan masuk ke dalam sebuah kedai. Eddie pun bertemu dengan seorang karakter dalam game dan meminta agar mereka bertemu. Di sisi lain, Jurgen si Brutal memberikan makan kepada para hainanya, yang dimana daging itu adalah daging dari prajuritnya sendiri. Tiba-tiba, lampu padam. Seseorang telah mencuri kunci peti dari leher si Brutal. Tetapi, percobaan itu digagalkan oleh Eddie. Di sini, Martha mengetahui jika yang mencuri kunci itu adalah Spencer. It's like I'm hyperventilating. Spencer, is it really hot in here? Spencer sangat terkejut karena Martha dan yang lainnya datang untuk membantunya. The brothers Kababik. He will trade the Falcon Jewel. Spencer pun mengatakan jika mereka butuh unta untuk mengejar Jurgen si Brutal dan meminta Martha untuk mengikuti wanita yang berbaju merah. Di kandang unta, Spencer meminta kakek Eddie untuk berjaga dan memberikan laporan jika ada yang coba masuk ke dalam. Di tempat lain, Martha dan Fred masuk ke dalam sebuah ruangan dan menemukan buah yang mereka cari. Itu adalah buah gurun atau buah beri Jumanji. Dengan cepat, Martha langsung melompat dan bergelantungan di sisi tiang yang ada di sana. Hingga berhasil mengambil buah itu. Fred terlihat sangat panik ketika Martha terjatuh di dalam air yang dicurigai berisi hewan yang berbahaya. Untungnya, Martha masih selamat. Di sini Fred mencoba membantu Martha, hingga sesuatu terjadi.
tubuh Martha dan Fred bertukar yang membuat mereka terkejut. Terlihat, Fred ingin mencoba kekuatan baru dari tubuh Martha dengan melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh Martha, hingga akhirnya mereka kembali bertukar tubuh. Ternyata, air itu memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, di mana bisa menukar jiwa seseorang. Kembali dengan Eddie, terlihat dia tidak mematuhi apa yang diucapkan oleh Spencer dan terus menghajar orang-orang yang lewat di hadapannya. Spencer terlihat berusaha untuk mencuri unta. Beruntungnya, Milo bisa berbahasa hewan, dan unta itu meminta imbalan kepada mereka agar mau membantu. Di tempat lain, Martha dan Fred sudah menunggu Spencer dan yang lainnya. Spencer mengatakan jika mereka harus segera meninggalkan tempat ini. Tetapi Eddie menolak dan ingin menghajar semua orang yang mengejarnya. Tiba-tiba, Sweetblade menembakkan rudal dan mematikan mereka semua. Di pagi hari, terlihat mereka semua menuju arah utara yang sudah ditentukan. Tetapi, di tengah perjalanan, Milo dan Eddie terus melakukan adu argumen, hingga Milo ingin menghajar Eddie. Fred mengatakan jika itu sia-sia Milo. Tanpa belas kasihan, Eddie langsung memukul Milo hingga tertindih oleh batu dan menghilangkan satu nyawanya. Setelah beberapa jam berjalan, mereka akhirnya tiba di sebuah jembatan yang sangat banyak. Fred pun mengarahkan jika mereka bisa melalui semua ini dengan mudah. Mereka semua mulai melompat. Tiba-tiba, puluhan monyet dukun muncul dan ingin memangsa mereka. Mereka semua terus berlari dan berusaha menjatuhkan monyet dukun. Sialnya, Martha melalui jembatan yang salah dan dilempar ke dalam jurang. Hingga akhirnya, mereka semua berhasil melewati jembatan itu. Tetapi, para monyet dukun belum berhasil mereka kalahkan. Tiba-tiba, seseorang yang menunggangi kuda datang dan mengusir semua monyet dukun. Ternyata, dia adalah Alex dan Bethany yang datang untuk membantu mereka. Akhirnya, mereka masuk ke dalam game selanjutnya. Di sini Fred mencoba menjelaskan kepada mereka semua jika karakter yang ada bersama Eddie, Milo, dan Spencer semuanya berantakan. Dan Fred melihat sebuah sungai air ajaib yang mampu menukar jiwa karakter dalam game. Mereka semua akhirnya melompat ke dalam air dan berhasil bertukar jiwa. Selanjutnya, di dalam gua, Spencer dan timnya mencoba menghangatkan tubuhnya. Sialnya, di luar gua, Eddie dan Milo tertangkap oleh pasukan dari Jurgen si Brutal. Dengan cepat, mereka semua menyusun rencana untuk masuk ke dalam istana. Spencer dan Martha masuk melalui tebing di sekitar istana, dan Alex, Bethany, serta Fred masuk melalui pintu utama. Ketika akan melewati gerbang, Fred dan Bethany ditanya oleh salah satu penjaga, apa mereka adalah Kababik bersaudara? Mereka menjawab jika mereka adalah Kababik bersaudara, hingga mereka diantar langsung menemui Jurgen si Brutal. Di sisi lain, Spencer dan Martha berhasil masuk ke dalam istana dan menyelamatkan kakek Eddie. Di sisi lain, Alex masih berusaha untuk menyelamatkan Milo, di mana dia terus terkena jebakan dan mati. Ketika nyawanya tersisa satu, akhirnya dia memahami cara kerja dari jebakan itu dan berhasil menyelamatkan Milo. Kemudian, Spencer meminta kakek Eddie untuk membuka brankas yang berisi permata elang. Sialnya, batu permata itu tidak ada di sana. Ternyata, permata elang bersama Jurgen si Brutal. Fred dan Bethany pun bertemu dengan Jurgen, di mana Jurgen menanyakan di mana adiknya yang akan menikah dengannya. Jurgen mengira mereka berbohong dan ingin memenggal kepala mereka. Hingga Martha pun datang dan mengadu jika dia adalah adik dari Kababik bersaudara. Selanjutnya, Martha meminta untuk menyentuh permata elang. Tiba-tiba, seorang pengawal memberikan kertas dan mengatakan jika mereka bukan Kababik bersaudara, dan Kababik yang asli sedang berada di luar gerbang.
Pertarungan pun dimulai. Spencer dengan cepat memukul Jurgen, tetapi pukulannya tidak mempan sama sekali. Terlihat buah Jumanji membasahi celana Spencer. Ternyata Jurgen ketakutan melihat buah itu dan lari menjauh dari kejaran Spencer. Martha dan yang lainnya berhasil mengalahkan pasukan dari Jurgen, serta keluar mengikuti Spencer. Di sisi lain, Spencer berusaha masuk ke dalam balon udara dan melakukan pertarungan sekali lagi dengan Jurgen, hingga Spencer berhasil melemahkan Jurgen dengan buah Jumanji. Di sini, Spencer langsung menghajar Jurgen si brutal dan merebut permata elang, di mana Eddie dan Milo terbang untuk menyelamatkan Spencer. Spencer meminta kakeknya untuk memperlihatkan permata elang ke matahari dan meneriakkan nama Jumanji! Akhirnya, game pun berakhir, di mana mereka semua berhasil selamat dan Nigel mengucapkan terima kasih karena mereka telah berhasil menyelamatkan Jumanji. Di sini Milo mengatakan jika dia tidak ingin kembali dan ingin berada di dunia game. Mereka pun mengerti dan meninggalkan Milo di dalam game Jumanji. Tamat, semoga kalian suka dengan alur ceritanya. Jangan lupa subscribe. Ciao!